Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Taurik Al-Fajri dengan NPM 2057051002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan otomata, yaitu tentang kuis dan tugas 9. Pertama-tama kita ke kuis. Soal pertama itu untuk tata bahasa bebas konteks berikut. Itu terdapat S, yaitu B besar dan A kecil, A kecil dan A besar dan B kecil. A-nya ada S besar, A kecil, A besar, B kecil, A kecil. Di B itu ada S besar, B kecil, B besar, B besar, A kecil, B kecil. Berikan penurunan untuk memperoleh untaian BB, A, BB. Simbol awalnya itu adalah S. Jadi di sini kita mulai dari S. Kita masukkan S dulu pertama kali ini. Di sini ada A kapital dan B kecil dikarenakan untaiannya di sini itu ada A besar dan B kecil. Di sini terdapat B kecil di ujung ini. Jadi saya permudah saja. Di sini saya menggunakan S A besar B kecil. Di sini setiap ujungnya saling berurutan. Berhubungan ini berhubungan dengan paling atas. Di sini lanjut ke bawah. Itu di A itu terdapat A besar, A kecil, B besar dan menghasilkan seperti ini. Ada A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya di A besar terdapat S besar dan A. Jadi di sini kita tulis S besar, A kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya S kita dapat S ini itu B besar dan A kecil. Terus kita dapat itu B besar, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Terus kita dapat B besar. Intinya kita jadi B besar, B kecil, A kecil. Selanjutnya itu kita dapatkan B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Itu B besar, itu B. Jadi sehingga menghasilkan dia jadi untaian seperti ini. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. Untuk S sama dengan A kecil, B besar, B kecil, A besar. Untuk A sama dengan A kecil, S besar, B kecil, A besar, A besar. Untuk B itu B kecil, S besar, A kecil, B besar, B besar. Untuk pembahasannya itu kita turunkan dulu CFG-nya. Sehingga kita didapat string A, BB, A, BB, A. Di sini CFG ambigu itu yaitu CFG yang memiliki derivation tree lebih dari 1. Di sini kita sudah membuat 2 derivation tree. Di sini saya mengubah jalur derivation tree pada jalur keempat, yaitu yang merah ini. Untuk derivation tree ini untuk yang mulai dari S ini, terus kita dapat A kecil, B besar karena dia lawan B, A, dia lanjut kita ke sini A kecil, B besar. Di sini B besar, B besarnya itu A kecil, B besar sampai terus sampai kita dapat sesuai dengan stringnya. Itu seperti ini, A kecil, B besar, B kecil, A kecil. Di sini untuk derivation tree-nya, di sini jalur definisinya saya ubah di sini. Mulai dari S ini yaitu A kecil, B besar. Dan kita dapat A kecil, B besar, terus sampai ke bawah dan menghasilkan stringnya seperti ini.
Jadi kesimpulannya kita bisa menemukan derivation tree lebih dari satu, sehingga kita tahu itu ambigu atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk yang kuis. Selanjutnya masuk ke tugas 9, yaitu mengenai context free language. Pengertiannya, context free language atau CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau tata bahasa tipe 2 menurut klasifikasi Chomsky dan diterima oleh Passdown Automata. Beberapa properti yang sangat penting dari bahasa bebas konteks adalah itu keteruturan bahasa. Bebas konteks adalah bahasa PDA non-regular. CFG atau Context Free Language adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa menjadi beta, di mana alfa adalah produksi dan beta adalah hasil produksi. Context Free Language atau CFL memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, Regular Language. Ekspresi regular atau dalam bahasa Inggrisnya itu regular expression dipendekkan menjadi regex atau regex P, juga disebut dengan ekspresi rasional, adalah serangkaian karakter. Dalam teori ilmu komputer dan teori bahasa formal, bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan menggunakan ekspresi reguler. Perhatikan bahwa fitur ekspresi reguler yang disediakan dengan banyak bahasa pemrograman ditambah dengan fitur yang membuatnya mampu mengenali bahasa yang tidak dapat diekspresikan dan oleh ekspresi reguler formal, seperti yang didefinisikan secara formal di bawah. Ini. Bahasa reguler dan finite automata dapat dimodelkan masalah komputasi yang memerlukan memori yang sangat kecil. Seperti contoh di bawah ini. Di sini misalnya sini finite automata menghasilkan regular language untuk menggambarkan apakah skala lampu nyala atau mati. Tapi tidak dapat melacak berapa kali lampu itu dinyalakan atau dimatikan. Derivation tree. Derivation tree atau pohon penurunan adalah representasi grafik untuk penurunan aturan produksi yang diberikan untuk CFG tertentu. Berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol terminal. Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana derivasi dapat dilakukan untuk mendapatkan beberapa string dari seperangkat aturan produksi tertentu. Derivation tree juga disebut dengan pohon parse. Selanjutnya ada ambiguous grammar. Dalam ilmu komputer, tata bahasa ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang ada string yang dapat memiliki lebih dari satu derivasi paling kiri atau parse tree, sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang setiap string yang valid memiliki paling kiri unik, derivasi ataupun parse. Tata bahasa bebas konteks atau CFG diklasifikasikan berdasarkan itu yang pertama ada jumlah derivation tree-nya, dan kedua ada jumlah string-nya. Bergantung pada jumlah derivation tree, CFG dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada ambiguous grammars dan unambiguous grammars. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.